Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di obrolan santai pagi hari bersama saya Nandang Suherman di channel YouTube Nandang Suherman 61. Oke, setelah kita 2 hari yang lalu melaksanakan hajat demokrasi di seluruh Indonesia, yaitu dengan menyelenggarakan, dan kita salah satu di dalamnya untuk menunaikan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Dan sekarang kita masuk ke fase sambil menunggu hasil final yang akan di launching atau dipublikasikan oleh KPU setiap daerah nanti. Paling tidak sebagai warga negara yang sadar terhadap hak politik kita harus langsung menancapkan gasnya untuk menagih terhadap janji-janji politik yang sudah dikeluarkan, yang sudah dijanjikan oleh para paslon yang kemarin di era kampanye sangat mengharu biru, terutama perbincangan di kalangan para tim sesnya yang sering kadang-kadang perbincangannya yang out of isu yang penting calonnya menang seperti itu. Nah, lupakanlah itu dan kita masuk ke substansi bahwa demokrasi yang kita jalankan hari ini pilihan kita bersama dan sudah diakui yang sejatinya itu ada berkorelasi dengan perubahan di masyarakatnya dalam bentuk kesejahteraannya. Nah, membicarakan demokrasi ini harus sekaligus juga membicarakan kesejahteraan warga agar kita tak tersesat di jalan yang lurus. Demokrasinya walaupun masih demokrasi prosedural sudah lurus-lurus lah sudah mulai, walaupun di prosesnya masih banyak yang bengkok-bengkok. Tapi paling tidak agar kita tidak tersesat di jalan yang lurus, maka kita harus membincangkan demokrasi sekaligus dengan kesejahteraan warganya. Nah, karakter khas dari model demokrasi liberal yang kita jalankan hari ini adalah tidak adanya hubungan antara demokrasi dan upaya penciptaan kesejahteraan warganya. Jangan sekali tidak nyambung, tidak terrelit Atau dalam hal ini masalah kesejahteraan seringkali diserahkan kepada mekanisme pasar sesuai hukum penawaran dan permintaan, supply demand. Seringkali seperti itu. Jadi warganya diserahkan ke mekanisme pasar, silakan nanti mekanisme pasar yang bekerja. Nah, ini yang kita alami hari ini. Selain itu juga indikator demokrasi ini diukur hanya berdasar sejauh mana institusi-institusi demokrasi itu ada dan bekerja. Sementara dalam kerja-kerjanya untuk mengawal substansi demokrasi seringkali dia hanya ada di tataran permukaan atau di prosedural yang kadang ini menjauhkan dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Ini yang oleh karena itu kita sebagai warga yang sadar terhadap hak-hak kewargaan harus mulai menancapkan gas, harus langsung menagih agar demokrasi yang dijalankan, yang dijanjikan itu berada tetap dalam jalan yang lurus, yaitu meningkatkan kesejahteraan warga. Indikator kesejahteraan warga kan sudah diketahui, sudah disepakati bersama. Dan pemerintah kita menyepakati ukurannya diantaranya adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang notabene ini harus menjadi misi dari setiap kepala daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan ukuran atau indikator itu. Kita tahu bahwa hari ini kalau di rata-ratakan di level nasional kan IPM kita itu ada di angka kalau tidak salah sekitar berapa 76 atau 77 atau 78. Kalau kita turunkan di tingkat Jawa Barat itu sekitar 76 seperti itu. Nanti kita cek lah data. Dan indikatornya ditopang dari 3
Satu, pendidikan, dicirikan dengan pendidikan dari indikatornya adalah rata-rata lama sekolah, kesehatan dari umur harapan hidup warganya, dan ekonomi dilihat dari pengeluaran setiap warganya. Semakin tinggi pengeluaran, maka indikasi terkait dengan kesejahteraan warganya meningkat. Gitu. Walaupun nanti tahun depan sudah ada revisi atau ukurannya sudah diganti, gitu. Ada indeks modal manusia. Ini indeks modal manusia dengan IPM itu kan dua pemikiran yang para sponsornya yang berbeda. Kalau yang IPM itu di UNDP, ya. Kalau yang IMM itu World Bank. Mari kita untuk ke depan ini 2025 pakai indeks modal manusia, di mana nanti ada indikatornya, ada 5 kalau tidak salah. Dan ini lebih kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia, hampir minim lah dari aspek ekonominya, gitu kan. Nanti itu dilihat dari kesehatan di 2, yaitu untuk anak-anak dan untuk dewasa, gitu. Juga untuk pendidikan itu harapan lapangan sekolah, dan juga ada nanti parameter di pendidikan itu kalau tidak salah dari literasinya, dan yang ketiga dilihat dari saya lupa lagi tuh ya namanya. Yang jelas itu perbedaan parameter. Tentu saja nanti akan dirumuskan, ya didetailkan oleh pemerintah hari ini. Nah, balik lagi kepada pilkada yang sudah kita tunaikan bersama, apakah janji-janji politik yang diumbar oleh paslon dan sekarang paslon yang terpilih itu berkorelasi enggak pada saat nanti dieksekusi setelah dia menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur, berkorelasi enggak untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan ukuran yang tadi IMM, indeks modal manusianya meningkat. Ini yang harus kita sebagai warga yang ini harus mulai awas untuk memastikan agar apa yang dijanjikan itu berrelate, terhubung dengan peningkatan kesejahteraan. Instrumennya, nanti salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan di beberapa parameter tersebut, di ujungnya adalah berapa anggarannya. Kalau kita dengar kemarin pidato Presiden Prabowo di Hari Guru Nasional, sudah sangat jelas bahwa Prabowo lebih memprioritaskan untuk peningkatan SDM, maka dia berpihak memprioritaskan APBN itu untuk pendidikan, bukan lagi infrastruktur. Infrastruktur perlu, yes perlu, tetapi bukan menjadi prioritas utama. Periode 10 tahun yang kebelakang era Presiden Jokowi, di bahan infrastruktur yang menjadi prioritas utamanya, di mana-mana dibangun, sekalipun infrastruktur tersebut ya ada yang bersifat pelayanan dasar, ada yang non dasar. Jalan tol itu bukan pelayanan dasar dan itu bukan infrastruktur, karena itu dikerjakan oleh pihak swasta, diserahkan kepada mekanisme pasar. Sehingga kita kalau ingin menggunakan jalan tol harus bayar tuh ya. Kembali lagi, bukan disediakan oleh negara. Nah itu yang seringkali. Tetapi jalan-jalan umum ya, jalan arteri yang notabene itu digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa dibayar. Karena kita kan bayar terus dah, bayar pajak bahan bakar, pajak kendaraan, dan setiap hari kita selalu dikejar, selalu dipaksa untuk bayar pajak dari setiap transaksi yang kita lakukan setiap hari. Nah, oleh karena itu kita sebagai warga pembayar pajak harusnya ada juga untuk menagih. Ya, setelah kita berhasil kemarin mendudukan para pejabat politik di daerah, di provinsi, di kabupaten kota, maka sekarang pejabat-pejabat tersebut yang sudah didudukan oleh warganya menjadi pimpinan daerah harus dipastikan dia melayani untuk kepentingan warganya. Apa itu? Memastikan agar kesejahteraan warganya dipastikan meningkat. Ukuran-ukurannya sangat jelas. Dan bagi kita warga yang sadar akan itu harus lihat dulu lah di titik awalnya. Ya, ciri-cirinya, lihat apa keberpihakan terhadap anggaran tersebut. Kita pastikan bahwa di 2025 APBD-nya harus dipastikan agar relate, mensupport, menyokong terhadap apa yang dijanjikan oleh paslon yang terpilih pada saat kampanye. Ini harus kita tanyakan, harus kita awasi, harus kita pertanyakan terus, harus kita tagih agar janji-janji itu jangan sampai diingkari.
Jangan sampai ada gium yang menyatakan bahwa politisi itu membangun jembatan padahal tidak ada sungai. Nah, jangan seperti itu ya. Jangan situ ada semacam sindiran ya, seperti itu. Jangan seperti itu. Oleh karena itu, saya mengajak mari bersama-sama mulai hari ini, detik ini kita mengawasi dan menagih janji-janji politik para politisi yang sekarang terpilih menjadi kepala daerah untuk dijalankan dan ditunaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.